Selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya Daniel pada hari Minggu 21 Juni 2026. Jadi kali ini kita bakal bahas lagi kasus-kasus yang sedang ramai dibicarakan dan terkait dengan hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus ya tentang meninggalnya seorang siswi SMAN 6 Jakarta Selatan karena tersangkut kabel. Jadi saya baca berita ini dari kompas.com dan berdasarkan keterangan dari kepolisian, dugaan sementara kabel yang dimaksud adalah kabel dari milik PLN. Dan kenapa sih kasus ini jadi menarik? Jadi sebelum lanjut saya mau mengucapkan dulu ya turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga diberikan kesabaran. Kalau teman-teman ingat, pada tahun-tahun sebelumnya sudah beberapa kali ada korban karena semrawutnya dan berantakannya kabel-kabel yang ada di Jakarta. Dulu ada kasus ojol yang meninggal karena terjerat kabel. Kemudian ada juga kasus seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri yang lehernya tersangkut kabel sampai ya pita suaranya rusak dan mendapatkan perhatian dari Pak Mahfud MD. Tapi yang saya ingat, kasus-kasus tersebut tidak sampai di meja hijau ya atau pengadilan. Saya tidak tahu kenapa dulu kasus-kasus itu mentok lah istilahnya ya atau tidak berjalan semestinya untuk mendapatkan rasa keadilan dari korban. Nah, untuk kasus ini karena kejadian di tahun 2026 dan pada tahun 2025 yang lalu kita sudah menggunakan KUHP nasional terbaru. Untuk kasus ini ya, polisi sudah memanggil ya keterangan dari PLN. PLN itu apa sih? Perusahaan listrik negara ya. Jadi polisi memanggil perusahaan dalam kasus ini ya. Ini yang menarik sekali. Kenapa sih bisa begitu? Karena pada KUHP nasional terbaru, korporasi itu bisa dipidana, teman-teman ya. Jadi pada KUHP ya, pada pasal 1 ayat 55, yang dimaksud korporasi itu siapa sih? Kumpulan orang-orang ya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ya, milik pemerintah, Pemda ya, ataupun milik perorangan, baik itu yayasan atau lainnya. Oke. Kemudian yang bisa dijerat ya jika sebuah korporasi ya melakukan tindak pidana, siapa saja sih ya? Yang bisa dijerat itu penanggung jawab ya, pemberi perintah atau bahkan penerima manfaat atau pemilik. Nah, dalam kasus ini dugaan polisi kabelnya adalah kabel milik PLN. Jadi polisi tanya dulu nih, dia sedang tanya ke PLN, ini kabel punya siapa gitu ya. Apakah ini kabel PLN atau bukan ya? Jika itu kabel milik korporasi ya, jadi nanti yang bisa dipidana siapa? Ya bisa pengurus dalam korporasi tersebut ya. Yang memberi perintah siapa? Atau yang harusnya mengawasi kabel-kabel itu supaya tidak berantakan siapa? Nah, ini menarik sekali ya. Apakah dengan KUHP nasional terbaru kasus ini bisa sampai ke persidangan ya atau meja pengadilan atau mentok seperti kasus-kasus lainnya? Kalau misalnya ini mentok ya dan sudah dapat perhatian dari masyarakat nih ya. Ya ini bakal jadi apa ya? Ya sekali lagi presiden buruk ya buat penegakan hukum kita. Karena masyarakat berkali-kali akan kalah jika berhadapan dengan korporasi. Jadi ini peringatan juga nih untuk perusahaan-perusahaan ya yang biasa main kabel-kabelan dan berantakan nih ya di kisaran Jabodetabek ya saya bisa ngomong ya. Kalian harus mulai merapikan ya peralatan kabel-kabelan kalian, jangan sampai merugikan banyak pihak. Karena selama ini banyak sekali kabel bergelantungan, kadang-kadang asal taruh sembarangan, asal buang sembarangan, ada yang sudah mau rubuh lah tiangnya, ada yang kabelnya sudah rendah sekali. Nah, masyarakat kan bingung ya, mau melapor ke siapa. Semoga ya dengan adanya kejadian ini kondisi lingkungan kita semakin baik dan tidak lagi menimbulkan korban yang sama. Ya, oke sampai sini dulu ya. Video kita kali ini membahas kasus-kasus hukum yang sedang ramai. Sampai ketemu pada video berikutnya.